Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20 terlihat sangat menggoda. Diam-diam wanita itu menjepret momen manis itu dan mengirimnya pada Papa Juan. Mama berdeham. Melina seketika menyadari tingkah konyolnya, lalu menarik kedua tangan lancangnya ini. Astaga, apa yang aku lakukan? Dia tidak akan mendendaku gara-gara ini kan? Ferdo dan Melina terlihat sama-sama salah tingkah. Di tempat lain, Jerry berkunjung ke apartemennya, di mana Nagea berada. Saat sudah tiba di dalam, ternyata gadis itu sedang tertidur di sofa dengan televisi yang menyala. Dia terlihat sangat cantik. Dalam posisi berdiri, Jerry menatap Nagea dengan raut wajah yang tak bisa diartikan. Raut wajah bersalah mungkin? Benar, melihat wajah teduh yang sedang tertidur itu berhasil mengobrak-abrik perasaan Jerry. Maafkan aku Nagea, aku menarikmu ke dalam hidupku dengan cara yang tidak masuk akal. Aku janji, setelah ini, aku akan membayar semua kesedihan, ketakutan dan kesakitanmu dengan kebahagiaan. Janjinya dalam hati, malam harinya. Vania, dari mana saja kamu? Kau buat aku menunggu lama. Benarkah? Aku pikir aku datang lebih awal. Hehehe. Melina dan Vania sedang berada di warung makan, bersiap untuk makan malam. Ini, ponselnya aku kembalikan. Melina mengembalikan ponsel yang bahkan belum 1 hari menjadi miliknya. Loh kenapa? Mel, tenang saja. Itu belinya pakai uang halal kok. Sorry, aku punya ponsel yang lain. Tara, Melina mengeluarkan sebuah ponsel keluaran terbaru. Yang di bagian belakangnya terdapat apple bekas digigit, yang mungkin sudah membusuk. Mel, benarkah ini? Di mana kau mencurinya? Mencuri, enak saja. Itu ponsel ganti rugi dari anaknya bu bos aku. Melissa tersenyum malu saat mengingat anak bu bos yang dia maksudkan. Pelayan datang dan meletakkan makanan di meja. Astaga, kenapa harus memberimu ponsel semahal ini? Vania membolak-balik ponsel bermerek Apple tersebut, menatapnya tak percaya. Mahasiswi beasiswa sepertimu tidak pantas memiliki ini Melina, ujar Vania, masih menatap ponsel itu lama. Oh, Vania terpekik. Kau memukul kepala berhargaku Melina? Iya, enak saja mengataiku tidak pantas pakai ini. Merebut ponsel dari tangan Vania. Jadi menurutmu, gadis pengangguran sepertimu lebih pantas? Keduanya pun tertawa bersama, lalu mulai menyantap makanan yang tersedia. Vania, sepertinya ibu bosku tertarik padaku. Berkata sambil mengunyah. Tertarik bagaimana? Apa kau akan dipromosikan? Vania bertanya balik sambil mengunyah. Tidak, tapi sepertinya Bu Fema berniat menjodohkanku dengan putranya yang bernama Ferdo. Uhuk. Vania tersedak. Melihat sahabat baiknya hampir mati tersedak, Melina dengan sigap memberinya air mineral. Ini, minum dulu, minum ya. Vania pun meneguk air putih itu, hingga tenggorokannya kembali normal. Sorry Vania, aku terdengar sangat kepedean ya, hingga membuatmu terkejut sampai tersedak begini. Melina terus mengusap punggung belakang Vania. Aduh, temanku, aku hampir saja kehilangan dirimu. Katanya lagi dengan wajah polos. Hahaha, hanya tersedak tapi kau mengira aku akan mati? Vania berkata di sela batuknya. Kau membuatku gugup Vania.
Tidak, aku sudah tidak apa-apa. Nagea terbangun dari tidurnya karena merasa sangat lapar. Ada apa ini? Kenapa aku seperti mencium aroma masakan? Tidak mungkin masakan tetangga sebelah tercium sampai ke sini. Ia pun memposisikan tubuhnya duduk. Lebih baik aku mandi dulu. Karena malas melangkah lebih jauh ke kamar, gadis itu memilih kamar mandi terdekat. Dengan santainya ia membuka pakaiannya dan melangkah ke kamar mandi dengan hanya mengenakan pakaian d***nya saja. Selama 30 menit di kamar mandi dan merasa tubuhnya sudah bersih dan wangi. Nagea keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk kimono berwarna putih. Nagea berteriak kaget begitu melihat Jerry duduk di kursi makan. Kemarilah, makan. Hanya dua kata itu yang keluar dari bibir pria kejam itu, terdengar seperti sebuah perintah mengandung kecaman. Apa dia bermaksud meracuniku? Tunggu, sejak kapan dia berada di situ? Apa dia tadi melihat tubuhku? Sial. Apa kau tuli? Kau tidak mendengar aku memanggil? Pria itu bahkan tidak mengarahkan pandangannya kepada Nagea. Entahlah, sepertinya dia gugup karena Nagea terlihat sangat menggoda. Maaf, tapi aku sudah kenyang. Bohong Nagea. Ia berpikir untuk apa mati konyol di apartemen ini, mending memasak nanti saja saat pria jahat ini pergi. Apa, kenyang, kau berani menolak perintahku? Nada datar dari pria itu terdengar sangat menakutkan. Baiklah. Nagea menuruti dengan patuh, ia bahkan lupa bila dirinya hanya mengenakan kimono. Ia mengambil posisi duduk di hadapan Jerry. Nagea menatap lekat piring makan yang telah Jerry sediakan untuknya. Apa ini akan menjadi makanan terakhirku? Batinnya. Jerry, pria itu hanya memainkan ujung jari tengahnya dengan cara mengetuknya pelan pada meja makan. Sembari menatap lurus wajah cantik yang tersuguhkan di hadapannya. Wajah cantik milik seorang Nagea yang bahkan menatap wajah Jerry saja tidak berani. Aku merasa psikopat gila ini sedang menatapku. Apa jangan dia siap melahapku hidup-hidup sekarang? Atau dia sedang ingin menyaksikanku mati perlahan? Kenapa tidak dimakan? Makanlah, aku tidak memasukkan racun di makanan itu. Tidak, aku hanya belum melakukannya. Dengan cepat Nagea memakan makanan tersebut sambil terus berdoa dalam hati. Pelan-pelan, tidak ada yang mau merebut makananmu. Lagi-lagi nada datar pria itu terdengar. Perlahan, Jerry menurunkan pandangannya. Ia kemudian refleks memijat pelipisnya setelah melihat kimono yang dikenakan Nagea sedikit tersibak. Dan hampir lagi memperlihatkan isi di dalamnya. Sial, apa dia sedang menggodaku sekarang? Dasar wanita ceroboh. Bagaimana jika pria lain yang sedang bersamanya? Jerry merasa bingung sendiri apa yang sedang ia pikirkan. 3 hari kemudian. Jerry dan Nagea kini sudah sah menjadi suami istri. Acara pernikahan mereka benar-benar digelar secara tertutup. Hanya dihadiri oleh segelintir orang. Malam pertama. Sayang, pergilah beristirahat, suruh Fema pada Jerry dan Nagea. Ia yakin bahwa putra sulungnya yang sudah sah menjadi seorang suami ini sudah tidak sabar untuk melakukan malam pertamanya. Miris, Mama dan Papa tidaklah tahu bahwa mungkin saja ini sudah malam ke-1000 bagi putra kebanggaannya itu untuk melewati malam bercinta. Bahkan, selama 5 tahun terakhir ini, entah sudah berapa wanita berbeda yang telah ia tiduri. Oke Mah, Pah, kami ke kamar dan beristirahat duluan ya, ayo sayang. Dengan hangatnya mengambil tangan Nagea. Psikopat ini sungguh menakutkan. Dia sepertinya memiliki kepribadian yang ganda.
Kamar yang biasa ditempati oleh Jerry sendirian, kini menambah satu penghuni. Karena ini malam pertama, maka seluruh kamar ini telah dihias sedemikian rupa dengan suasana yang teramat romantis. Ulah siapa lagi jika bukan Mama Fema, suasana romantis dengan aroma wangi semerbak ini benar-benar tidak mewakili perasaan Nagea. Tidak ada sedikit pun kebahagiaan di hatinya. Ada apa dengan pria ini? Kenapa aku merasa dia tidak pernah bermain kasar lagi? Ah, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan Nagea, bisa saja sekarang pria gila ini sedang lelah. Jerry masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri, sedangkan Nagea sama sekali tidak berniat untuk mandi. Wanita itu lebih memilih berbaring di sofa panjang, lalu tertidur di sana. Saat Jerry keluar dari kamar mandi, matanya langsung tertuju pada istrinya yang tertidur di sofa. Kenapa tidur di sini? Apa takut? Tenang saja, aku tidak akan memaksamu kecuali kau menginginkannya. Jerry bergumam lalu mengangkat tubuh itu untuk pindah ke kasur empuk. Keesokan paginya, Nagea sedikit terkejut mendapati dirinya yang sedang tidur bersama dengan Jerry. Dengan segera ia mandi dan turun ke dapur di mana mama mertuanya sedang memasak. Hah, mama mertua, ini sangat konyol, batin Nagea. Pagi sayang, Fema menyambut kehadiran menantunya dengan begitu bersemangat. Iya, pagi ma. Nagea menjawab sekenanya. Wah, setelah malam pertama, kamu sehat-sehat saja? Tanya mama sembari menggoda. Itu tidak akan terjadi mah, batin Nage. Ia hanya menyunggingkan senyuman untuk menanggapi ibu mertuanya. Acara masak-memasak yang dilakukan oleh mertua dan menantu itu telah selesai. Itu artinya, para penghuni rumah ini sebentar lagi akan berkumpul untuk sarapan. Pagi mamaku, Ferdo memeluk Fema seperti biasa. Pagi sayang, duduklah, kita akan sarapan. Selamat pagi kakak ipar. Ferdo menyapa Nagea. Iya, pagi Fer. Tak lama, muncul pula Pangeran Bungsu dan Papa Juan, sembari menyapa. Jerry yang sudah tampan, rapi, serta dengan aroma parfum menggoda itu menghampiri istrinya. Pagi istriku, Jerry memeluk tubuh istrinya itu serta memberi kecupan di kening mulusnya, dan ini untuk pertama kalinya. Gila, apa maksud pria gila ini? Batin Nagea berteriak. Wah, aktingnya terlihat sangat natural, batin Ferdo. Di istana kecil Vania dan Melina. Melina sudah oto ke kampus sementara Vania hanya baring-baring malas di bangsal kontrak itu. Seseorang mengetuk, lalu Vania membuka pintu tanpa perasaan curiga. Tak ada siapapun, hanya ada sebuah kotak yang bertuliskan nama penerimanya. Untuk Marsa. Dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi, Vania membuka kotak tersebut setelah menutup pintu rapat-rapat. Secarik kertas yang digulung asal dibuka oleh Vania. Hai Marsa. 3 hari lagi akan diadakan pesta ulang tahun ibumu. Datanglah ke pesta itu. Karena aku sudah menyiapkan kejutan untuk seluruh keluargamu, ingat, jangan pernah bermimpi untuk kembali ke keluargamu. Ingai ancaman, jangan coba-coba menganggap remehku. Sebuah selalu siap diarahkan ke kepala kakakmu, yang jika pelurunya meleset, bisa saja mengenai ayahmu, ibumu, saudaramu yang lain. Atau bahkan sahabatmu, Melina. Kotak tersebut seketika terjatuh dari tangan Marsa yang bergetar, dan menumpahkan seluruh isinya.
Sumpah demi apapun, Marsha tidak berani melihat isi kotak tersebut. Ia merasa sangat ketakutan, akan tetapi, perasaan takutnya ia lawan dengan tetap melihatnya. Setelah memastikan isinya, Vania membuang napasnya dengan kasar. Sial. Vania mengumpat dengan setengah berteriak. Benar dugaanku, orang itu pasti sedang memantauku. Aku harus lakukan sesuatu agar dia bisa tertangkap. Vania mengepalkan kedua tangannya. Bolak-balik, Vania memikirkan sesuatu yang bisa menjadi cara yang tepat agar orang ini bisa tertangkap. Enak saja dia bersembunyi setelah berhasil menculik Marsha 13 tahun lalu. Dia bahkan mengancamku dengan semua ini. Vania menatap beberapa lembar foto yang telah dikirimkan padanya, yang mana adalah foto seluruh anggota keluarga Marsha, bahkan Melina dan Kak Nagea pun ikut terancam. Flashback on. Tolong. Seorang gadis kecil menjerit minta tolong saat terbangun dan menyadari dirinya ada di tempat asing. Gadis kecil itu ialah Marsha. Masuklah seorang pria yang layak dipanggil paman, lalu membentak Marsha hingga anak itu terdiam. Hei, gadis kecil. Seseorang yang lain yang usianya jauh lebih muda tiba-tiba masuk setelah kepergian paman jahat tadi. Kak, tolong Marsha, paman tadi memarahi Marsha. Kenapa, anak kecil, kau ketakutan? Tanya anak muda tersebut, dengan seringai jahat yang sayangnya tidak dapat diartikan oleh Marsha kecil yang polos. Iya kak, Marsha takut. Kak, apa kau akan membantuku pergi dari sini? Ya, kau akan dibawa pergi dari sini anak kecil, pergi ke tempat yang sangat jauh. Kau tidak akan pernah bertemu kakak kesayanganmu itu lagi, Dek. Jadi kakak ini juga orang jahat, Mama, Papa. Kakak, di mana kalian? Kenapa Marsha tidak melihat kalian lagi? Anak itu menangis dalam hatinya. Beberapa hari dalam kurungan anak muda dan paman jahat itu, keduanya kembali mendatangi Marsha bersamaan. Anak muda itu memanggil orang yang lebih tua itu dengan panggilan paman. Entah apa hubungan mereka, Marsha juga tak tahu pastinya. Dua orang itu membawa gunting dan mulai memotong rambut Marsha, memotong rambut panjangnya. Dengan maksud agar Marsha bisa tersamarkan dan tak dikenali oleh orang lain. Pasalnya, seluruh kota ini tengah mencari gadis itu. Fotonya terpampang di mana-mana, karena dinyatakan sebagai anak hilang. Jika kau menyayangi keluargamu, maka diamlah. Ikut saja kemana paman ini membawamu. Kau akan aman, tidak akan dibunuh. Ingat, jangan berani melawan. Jika kau berani kabur atau berteriak minta tolong. Ada sebuah yang selalu siap meledakkan kepala kakak kesayanganmu itu. Tegas anak muda itu dengan nada mengancam. Pada tengah malam, paman jahat itu membawa Marsha pergi meninggalkan kota dengan menumpang dalam sebuah kapal laut. Mereka pergi berdua saja tanpa anak muda itu. Setelah beberapa hari dalam kapal laut dan menempuh perjalanan darat beberapa jam. Akhirnya mereka tiba di sebuah rumah kecil yang Marsha yakin bahwa paman jahat ini adalah pemiliknya. Ingat, panggil aku ayah. Mulai sekarang, kau akan dimanggil dengan nama Vania. Jangan sampai orang lain tahu bahwa kau bukan anakku. Kau mengerti? Paman itu kembali mengancam. Marsha kecil hanya bisa mengangguk dalam ketakutannya. Flashback off. Ya, aku tidak boleh takut. Sekarang aku sudah dewasa. Aku harus menghadapi brengsek gila itu. Aku harus menangkapnya sebelum dia membahayakan keluargaku. Marsha terlebih dahulu mengatur rencana untuk mengamankan Melina. Satu-satunya orang yang paling dekat dengan ancaman pria itu adalah Melina. Karena apa?
Tentu saja karena Melina hidup mandiri jauh dari orang tuanya, dan lihatlah bangsal kecil ini. Dalam sekali gerakan saja pintunya akan terlepas, akan dengan sangat mudah orang lain merusaknya dan mengambil Melina. Di tempat lain, pakai ini nanti malam. Jerry menyerahkan sebuah paper box kepada istrinya, yang berisi sebuah dress cantik. Baiklah, jawab Nagea, singkat, apa susahnya menuruti permintaannya? Syukur karena pria ini sudah tidak menyiksa fisiknya lagi. Bersikap baik, itulah pilihan Nagea saat ini. Kau tidak mengucapkan terima kasih padaku? Tiba-tiba saja Jerry bersuara dengan nada sedikit menjengkelkan di telinga Nagea. Ya ampun. Apa pentingnya mengucapkan terima kasih padamu? Ya, terima kasih banyak. Bersikaplah seolah kita ini adalah pasangan suami istri yang bahagia. Aku tidak ingin orang lain tahu jika kita hanya bersandiwara. Setelah mengucapkan kalimat itu, Jerry pun pergi meninggalkan Nagea sendirian di kamar. Pria ini memang berkompeten memperpendek umurku. Nagea hanya bisa bergumam, dan sepuasnya mengumpat suaminya itu saat sendirian. Kakak ipar, astaga. Nagea terkejut bukan main. Adik ipar bungsunya tiba-tiba berdiri di depan pintu kamarnya yang sedang terbuka. Ada apa, Abner? Bertanya dengan perasaan gugup. Apa dia mendengarku mengumpat kakaknya? Mama meminta kakak ke kamarnya. Jelas, Abner. Oh, baiklah, kakak akan segera menemuinya. Nagea pun pergi, melewati Abner yang belum bergerak dari tempatnya. Aku seperti mendengar kakak ipar mengumpat seseorang. Batinya, di kamar Mama. Nagea mengetuk walaupun kamar Mama dalam keadaan terbuka. Nagea sayang, sini masuk nak. Nagea pun mendekat. Mama memintanya duduk dengannya di tepi tempat tidur. Lalu, Fema membuka sebuah box besar yang nampak sangat elegan, yang ternyata berisi berbagai jenis perhiasan milik Mama. Sayang, Mama akan mengenakan gaun yang ini nanti malam. Dan coba kamu tolong pilih, Mama akan cocok pakai kalung yang mana? Ma, semua terlihat cantik dan keren. Mama cocok mengenakan yang mana saja? Jawab Nagea. Sayang, tapi Mama ingin kamu memilih satu untuk Mama. Fema sedikit memohon. Ya ampun, ibu mertua kenapa sih tiba-tiba manja seperti ini? Tapi tidak ada salahnya sedikit berkontribusi selagi aku menjadi menantunya. Yang ini mah, Nagea menunjuk salah satu. Ya ampun sayang, pilihan kita sama. Mama juga memilih yang ini. Mama lalu mengasingkan kalung yang dimaksud. Dan ini, buat kamu ya Nagea, Mama akan pakaikan. Fema bermaksud memakaikan salah satu ke leher menantunya. Akan tetapi tangannya ditahan oleh Nagea. Jangan Ma, tidak perlu. Tolaknya, halus. Tidak apa sayang, pakailah ini. Mama memaksa Nagea, yang mau tak mau dituruti oleh gadis itu. Ulang tahun Mama Fema. Malam hari ini, pesta ulang tahun Mama Fema akan digelar, yang acaranya akan diadakan di kediaman Barata. Vania, cepet. Melina setengah menyeret tubuh Vania untuk masuk rumah besar yang layaknya disebut sebuah mansion. Tempat inilah yang menjadi saksi tumbuhnya kasih sayang dari Kak Jerry dan Ferdo terhadap Marsha. Dulu, mereka bertiga bahkan sering memperebutkan satu tempat tidur, yakni ranjang empuk milik Marsha. Kedua kakaknya itu berubah layaknya anak kecil ketika sedang memperebutkan Marsha. Meskipun Ferdo selalu cerewet,
tapi ujung-ujungnya adalah tetap mengalah pada Marsa. Ya sudah, terserah Marsa. Marsa maunya begini kan? Okelah, kakak mengalah. Kata-kata itu yang selalu Ferdo ucapkan di akhir protesnya. Begitu pula dengan Jerry, walaupun ia dengan kerasnya mengajari Marsa ilmu bela diri. Bahkan sering memarahi Marsa ketika gadis itu tidak dapat menirukan setiap gerakan yang ia ajarkan. Endingnya akan selalu minta maaf dengan lembut. Maafkan kakak Yasa, kamu pasti capek ya. Kalimat itu yang selalu Marsa dengar dan ia ingat sampai hari ini. Wow kak, kalian berdua pasti masih suka mengomeliku. Aku pulang kak, bisakah kalian mengenaliku? Aku akan cari cara agar kita berkumpul lagi. Semoga di saat itu tiba, kalian masih tetap sama. Memijakkan kaki di tempat ini lagi tentu saja membuat Vania tak bisa mengendalikan emosinya. Datang ke tempat ini berarti dia akan dipertemukan dengan keluarga yang sangat dirindukannya, yang bahkan mungkin sudah tidak lagi mengingat rupanya. Suasana meriah memenuhi ruangan besar keluarga Barata, yang sudah disulap menjadi ruang sebuah pesta dan didekorasi dengan sangat elegan. Melina dan Vania sudah berada di dalam. Melina. Teman-teman Melina sesama penjaga butik itu melambaikan tangan ke arahnya. Ayo Vania, kita ke sana. Aku akan memperkenalkanmu dengan teman-teman kerjaku. Melina kembali menyeret Vania. Hai teman-teman, ternyata kalian sudah datang lebih dulu. Melina basa-basi, matanya terus jelalatan kemana-mana seperti ada yang dicarinya. Mel, cari siapa sih? Anaknya Bu Bos ya? Sahut salah seorang, menggoda Melina dengan cara mengedip-ngedipkan mata. Ah, sembarangan. Aku hanya memastikan dia tidak melihatku karena jika dia sampai melihatku, moodku akan hancur. Melina berkilah. Oh ya, perkenalkan, ini sahabatku, namanya Vania. Vania. Mereka adalah teman-teman sekerjaku, dan mereka sangat baik. Melina memperkenalkan satu persatu teman-temannya. Menit demi menit berlalu, kini hadirlah sang empunya acara bersama sang suami yang berada di sebelahnya. Siapa lagi jika bukan The Baratas Family? Fema menggandeng lengan suaminya, Juan, dengan mesranya. Ketiga pangeran tampan mengikuti dari belakang. Jangan lupa, gadis yang baru saja bergabung dengan keluarga itu sebagai istri untuk pangeran ke-1. Juga bersama-sama dengan mereka, Jerry dengan santainya meminta Nagea untuk menggandeng lengannya. Tentu saja istrinya yang masih gadis itu terpaksa melakukannya. Sepasang bola mata indah menatap ke arah keluarga itu dengan wajah penuh emosi. Astaga, aku tidak menyangka, hanya menatap kalian dari sini. Seharusnya, aku ada di antara kalian saat ini. Bersambung.